Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zukrufia Azmilaya Robbani, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi sebuah tugas dari mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat atau juga disebut Lembaga Perekonomian Islam. Pembahasan yang akan saya bahas ialah asuransi syariah. Banyak hal yang kita tidak tahu menjadi tahu, dan banyak hal pula yang tidak kita mengerti akan menjadi mengerti. Dan banyak sekali di Indonesia yang menggunakan asuransi konvensional karena ketidaktahuan akan adanya asuransi syariah. Nah, pembahasannya kali ini adalah asuransi syariah. Nah, kita akan membuat sebuah materi, yaitu materinya ada pengertian asuransi syariah, lalu juga ada landasan asuransi syariah, landasan hukumnya ya. Lalu ada mekanisme pengelolaan dana. Lalu juga ada produk-produk asuransi syariah. Lalu juga ada regulasi asuransi syariah di Indonesia. Lalu ada prinsip asuransi syariah. Dan yang terakhir ada perbedaan antara asuransi syariah dengan konvensional. Yuk kita tonton video selanjutnya. Musibah datang tanpa diduga. Atau rumah impian habis terbakar. Lagi enak-enaknya nyetir, malah tabrak sama orang. Kebayang tidak sih jika misalnya beban itu ditanggung sama kita sendiri? Ya namanya juga musibah kan. Tapi semua beban itu tak jadi ringan jika ditanggung oleh banyak orang. Beban satu orang musibah ditanggung oleh semuanya barengan. Kita juga bisa ikutan kok dengan menolong beban orang lain. Dan begitu juga jika misal orang yang kena musibah, kita bisa menolongnya. Itu Indonesia kan? Yang selalu saling tolong menolong dan selalu meringankan beban sesama. Itulah adalah asuransi syariah. Asuransi yang dijalankan berdasarkan saling menolong dan saling menanggung berbagai resiko. Dan inilah asuransi syariah. Apa sih yang membedakan antara asuransi syariah dengan konvensional? Jika misalnya asuransi konvensional itu di sini kalian bisa lihat ada pengertian asuransi jika misalnya syariah itu disebut dengan kontribusi. Prinsip-prinsip asuransi umum dan asuransi syariah. Dalam penyetoran dananya, dalam penyetoran kita dana masuk tiap bulan itu jika misalnya konvensional itu akan menjadi milik perusahaan. Lalu jika misalnya asuransi syariah akan menjadi milik nasabah. Itu masuk ke dalam rekening tabaru, bukan masuk ke dalam perusahaan asuransi syariah. Dan itu bertujuan untuk saling tolong menolong. Nah, dana tabaru itu dikelola dan disimpan oleh operasional perusahaan. Dalam operasi asuransi syariah, jika ada orang yang terkena resiko akan ditanggungkan oleh bersama. Nah, lalu dananya itu disantunkan untuk orang yang membutuhkan. Nah, artinya dana yang dipakai itu untuk yang mengalami resiko. Nah, dalam hal ini banyak sekali taktik yang digugakan dalam semua peserta, baik itu yang terkena risiko ataupun yang lainnya, ditanggungkan bersama. Di video sebelumnya saya menjelaskan tentang perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Nah, di sini kalian bisa baca lebih lengkap dan jelasnya. Bacalah.
Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat. Setelah pembahasan perbedaan asuransi syariah video dan sebelumnya, bertakwalah ini kepada adalah Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui yang Confessional kamu yang kerjakan. silakan simaklah. Kita adalah landasan Terima hukum asuransi syariah. Setiap orang sangatlah ingin memiliki rasa aman, tentram, damai. Setelah ini, saya saya buat akan masa depan kita sudah memberikan contoh dan Nah, dalam ilustrasi menggunakan asuransi syariah juga seperti itu, aman, damai, sentosa, dan berkah intinya pastinya. Nah, Allah asuransi syariah adalah usaha saling tolong menolong antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang disebut dana tabaruk. Nah, untuk melakukan transaksi yang harus dihindari itu ada gharar, ketidakpastian, maisir atau judi, dan riba. Gharar itu tidak boleh terjadi jika misalnya ada komersial atau jual beli. Gharar itu kondisi ketidakpastian tidak diperbolehkan jika terjadi pada kontrak komersial dan jual beli. Lalu juga contohnya itu kesepakatan contoh jual beli, kesepakatan yang tidak bisa dipastikan waktunya itu kapan, tak tahu gitu. Misalnya jika misalnya riba itu tambahan yang timbul dari transaksi hutang atau jual beli yang tidak memenuhi kebutuhan ketentuan dalam syariah. Contohnya itu transaksi jual beli yang tidak ada misalnya beda gitu. Jadi, awal kita perjanjian itu apa, dikasihnya itu apa gitu, jadinya ya itu jadinya lah riba. Jika misalnya itu jika maisir itu semacam ini loh, kita tuh main judi lah ya, maisir. Nah, jadi taruhan yang menempatkan keuntungan di mana salah satu pihak menjadi kerugian pihak lain akibat transaksi tersebut. Ya kan? Mengakibatkan transaksi tersebut misalnya itu contohnya menjadi klaim misalnya nih ya, menjadi klaim itu bisa diuntungkan dan bisa juga dirugikan. Lalu misalnya asuransi syariah itu ada asuransi jiwa dan asuransi jiwa konvensional, syariah dan konvensional. Jika misalnya asuransi jiwa itu bagi si muwakil dan wakil. Pengelolaan dana atau tabaru itu pokoknya jika misalnya dari si nasabah itu dan si perusahaan itu muwakil dan wakil. Jika misalnya itu asuransi syariah, jika asuransi konvensional itu bisa disebut dengan tertanggung dan penanggung. Asuransi jiwa syariah. Asuransi jiwa syariah itu berisi semua peserta dalam menginfakkan sebuah premi atau kontribusi dari dalam dana saling tolong menolong. Nah, bila risiko terjadi terhadap peserta, uang yang dipertanggungkan atau akan dibayarkan dari dana tabaruk atau risk sharing. Nah, dalam asuransi jiwa konvensional itu harus membayar premi. Nah, jika misalnya mengalami risiko, ia akan mengalami memberi uang itu sebagai ganti ya. Ada yang membedakannya dari segi kontrak, dari kepemilikan dana, dan dari pengelolaan investasi juga dan pengawasan asuransi. Jika misalnya asuransi jiwa konvensional tertanggung membayarkan sejumlah uang kepada penanggung untuk memberikan penggantian. Nah, kepadanya juga karena suatu kerugian akibat risiko itu pun dijamin. Jadi membayarkan sebuah uang untuk membagikan dari sebuah risiko yang kita. Nah, kontrak utamanya itu adalah kontrak tabaru jika misalnya syariah. Jadi kita kayak menghibahkan uang gitu jika dia syariah. Lalu juga ada akad jual belinya tuh ada wakalah bil ujrah, pemberian upah kepada perusahaan sebagai pengelolaan dana. Dan yang kedua itu ada mudharabah, bagi hasil di mana 100% adalah dana peserta. Dan yang ketiga itu ada mudharabah, musyarakah. Mudharabah syariah itu bagi hasil di mana pengelola dana juga menyertakan modal dan dananya. Ketiga akad itu adalah pilihan. Jadi tidak semua itu tidak kita gunakan, jadi itu semua pilihan. Jika asuransi jiwa konvensional, dana yang terkumpul dari premi, dana yang tertanggungnya menjadi perusahaan. Jika misalnya dana itu menjadi milik kolektif peserta, jika yang tadi kan milik perusahaan, jika misalnya kita milik bersama nasabah itu kita. Nah, keseluruhan surplus working itu menjadi keseluruhan. Jika misalnya surplus underlight itu menjadi hak sebuah peserta. Jika yang tadi konvensional itu mengenai pokoknya buat perusahaan ini. Jika misalnya asuransi konvensional itu enak gitu lah. Jika misalnya asuransi konvensional itu bebas melakukan apa saja. Nah, tapi jika misalnya asuransi konvensional itu selama dalam batasan ketentuan perundang-undangan di Indonesia investasinya. Lalu jika misalnya asuransi syariah juga sama bebas, akan tetapi harus melakukan apapun, akan tetapi tidak bertentangan dengan agama Islam. Contohnya investasinya yaitu perbankan atau rokok atau minuman keras, nah itu pasti dilarang ya kan. Dan berbentuk juga produk yang konsep itu riba, itu pasti tidak. Jika misalnya asuransi jiwa konvensional, nah jika misalnya asuransi jiwa konvensional itu diawasi oleh OJK, namun tidak memerlukan pengawasan itu dari DPS, Dewan Pengawasan Syariah. Jika misalnya dia tuh harus tidak perlu pakai DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jika misalnya kita sebagai asuransi jiwa yang memakai asuransi jiwa itu pengawasannya dari OJK dan dari DPS juga, karena untuk memastikan operasional perusahaan tersebut dijalankan dengan sesuai prinsip syariah. Seperti itu. Bagaimana pembahasannya? Ada yang kurang? Jika ada yang kurang, klik di kolom komentar.
Terima kasih ya sudah mau mendengar dan melihat dan menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat semuanya.